Halo guys. Jadi gue lagi pengen sedikit bercerita sih sebenarnya. Jadi beberapa hari belakangan terakhir ini tuh jujur gue sering merasakan sesuatu yang aneh di rumah gue gitu. Maksudnya gue diganggu sesosok yang gak bisa dibilang kasat mata gitu. Tapi kalau gue bercerita juga mungkin banyak orang yang gak percaya atau mungkin bisa dibilang lu halu, lu ngada gitu. Tapi memang faktanya seperti itu gitu. Bahkan ini ketika gue bercerita seperti ini, gue gak bisa bohong. Bulu kuduk gue merinding banget. Jadi gue tuh kan di kamar, di rumah tuh gue tinggal berdua nih sama adik gue. Jadi gue di kamar sendiri seperti ini, kondisi kamar gue. Dan pada suatu ketika, beberapa hari lalu itu, tepatnya pukul 11 malam, gue tuh tiba-tiba kebangun gitu karena hujan besar banget. Tiba-tiba gue lihat lah di jendela di jendela sini nih, di situ, di jendela situ. Sosok makhluk yang bisa takut banget cuy. Di sini juga pokoknya, oh my god, itu bikin pokoknya. Sampai akhirnya gue juga minta adek gue yang dari kamar sana suruh pindah ke sini. Sampai akhirnya kemarin beli kasur ini, kasur kecil lipat gitu, bentukannya kayak kursi gitu. Jadi biar kalau malam adek gue tidur di situ. Oke, gue liatin juga lorong-lorongnya seperti apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngeri, kita jumpa lagi. Kali ini setnya berbeda nih. Nebak-nebak dong, biasanya kita selalu seputaran, kita ulik-ulik di belakang layar. Kali ini berbeda. Orang yang biasanya tampak ceria, berbagi cerita, hafal banget sama kamera, ternyata punya sisi lain dengan cerita-cerita horor. Sudah ada Ruli Abi. Halo Kak Nida. Terima kasih nih udah boleh mampir-mampir ke rumahnya. Terima kasih juga lo udah mau mampir menyempatkan diri ke sini bersama timnya. Abi, ini ngeri kan selalu identik dengan cerita-cerita horor nih. Ya. Saya yakin sebenarnya setiap orang selalu punya pengalaman terkait horor itu tadi. Punya nggak sih pengalaman horor? Kalau ditanya punya apa enggak, kebetulan kalau saya pribadi itu bisa dibilang termasuk banyak. Sok Gitu. diceritakan. Yang paling serem sebenarnya pengalaman yang mungkin ini nggak akan bisa dilupakan seumur hidup. Bahkan ini juga membuat sampai detik ini membuat saya tidak berani ketika menyetir mobil sendiri. Apalagi udah lewat dari jam 6 sampai malam gitu. Oke, 6 ceritanya sore. gimana? Jadi ceritanya waktu itu ketika saya masih menikah ya. Gitu ya. Jadi kebetulan waktu itu saya habis mengantarkan istri saya ke bandara karena waktu itu dia mau berangkat ke New York. Nah, saya kan waktu itu masih tinggal di Bandung. So, jadi pas perjalanan dari Jakarta ke Bandung itu pas di kilometer 101 apa 111 saya lupa, pokoknya di Cipularang situ. Apa ya? Di mobil tiba-tiba ada menunjukkan sesuatu yang aneh gitu. Jadi ketika saya melihat di kaca spion ke belakang, di belakang mobil itu ada sesuatu yang putih gitu. Saya minggir. Pas minggir turun nggak ada apa-apa, hilang gitu si putih itu. Saya jalan lagi, pas jalan lagi terus tiba-tiba ada lagi. Nah di situ mulai agak merinding tuh. Nah pas saya merinding di situ pokoknya udah nggak jelas aja, perasaannya udah nggak enak. Tiba-tiba pas lihat ke samping ada sosok kayak kamu tahu kan, kayak perempuan kayak lagi menikah, pakai gaun yang ditutup kayak yang mau nikah gitulah, lagi nunduk begini. Itu di situ saya langsung teriak sekencang mungkin kayak orang gila, bawa mobil sampai nggak kontrol, hampir 180 sampai 200 kayak orang gila ya, nung gitu. Di Pularang, posisinya masih ingat nggak kira-kira? Ingat pas di turunan gitu, 100 berapa saya nggak tahu cuma pas turunan gitu. Terus hilangnya gimana itu makhluknya? Saya nggak tahu, pokoknya saya ngerasa itu tuh masih ada. Pokoknya saya sampai akhirnya keluar tol Pasteur. Saya udah teriak-teriak minta tolong orang bantu apa gitu. Orang sih nggak lihat katanya, tapi saya lihat ada di situ. Oh, berarti masih terus ada, tapi orang lihat nggak ada? Nggak ada, ya. Kalau Abi tuh sebenarnya lebih ngerasain merinding kah? Tahu bahwa di sana ada sesuatu atau melihat? Tergantung ya. Jadi sebenarnya nggak mau ngelihat juga. Cuman kadang-kadang jadi suka masa bodoh gitu. Kondisi kejadian interaksi dengan hal-hal gaib gitu sebenarnya dimulai dari kapan sih? Dulu tinggalnya di mana sih, Bi? Biar pada tahu nih. Nah, saya lahir besar di Sumedang. Hey,
jadi saya orang Sunda Sumedang, gitu. orang Jadi kalau Sumedang. Terus kumaha? mulai sering-sering rasakan sesuatu itu ya mungkin sekitar SMA-an lah ya. Terus? Ya awal mulanya itu ya cuman ya sering lihat sekelebatan gitu. Kadang-kadang sekelebatan suka penasaran gue liatin apa gitu. Gitu doang sih awalnya. Oke, pada faktanya memang sih buat yang nonton Ngeri, kalau cowok memang rata-rata sebenarnya lebih cuek dibandingin cewek. Betul. Yang sebenarnya lebih perasaan, dan kita tuh kayak orangnya jauh lebih apa sih itu dikit. Kalau cowok mungkin lebih cuek, lebih kalau misalnya ada cewek cantik lewat yang lebih penasaran itu ya Bi ya. Masa bodoh juga sih biasanya kadang-kadang gitu. Karena biasanya saya dikejar, bukan saya mengejar. Oh, iya. Gitu ya. Apa sih ini? Apa sih? Oh beda ya. Luar biasa. Tapi kalau berkaitan selama tinggal di Sumedang, Sumedang ini nih sependek pengalaman aku dulu ngerjain program sempat liputan di sana, itu juga nggak kalah loh. Pengalaman cerita-cerita mistisnya. Kalau di keluarga sendiri ada cerita nggak sih sebenarnya Bi? Banyak sih sebenarnya, karena kan kebetulan juga dari orang tua sendiri gitu ya. Orang tua juga sensitif banget ke hal-hal seperti ini gitu. Kalau kayak mamah nih kalau lagi di sini pun kadang-kadang tidurnya itu nggak pernah bisa nyenyak gitu, karena mungkin sering yang ngerti lah ya. Lebih sensitif. Lebih sensitif. Kadang-kadang mama kalau misalkan lagi di sini lebih seringnya itu dibilang tempat mana yang jarang keinjak misalkan aja. Di belakang misalkan situ ini yang di tangga situ yang buat naik ke tempat jemuran. Nyokap lebih sering di situ gitu, misalkan dia naburin garam, naro bawang putih kayak gitu-gitu. Dari nyokap terus memang dia bilang nanti ini jangan disapu ya, ini jangan disapu ya, kayak gitu. Nah, tadi dulu nih Bi, seperti biasa nih kalau cerita Ngeri. Tuh. Coya. Ini beneran? Apa mata gue yang siwar? Itu goyangannya tambah kenceng loh. Iya, kenceng banget. Abi pernah ngalamin kondisi ini? Jujur kalau untuk sesuatu yang seperti ini kayaknya belum ya. Tapi kalau untuk yang menunjukkan itu baru-baru beberapa hari lalu pernah. Beberapa hari yang lalu ya. Jadi biasanya secara otomatis walaupun nih Bi yang kita omongin adalah bukan daerah sini, secara otomatis tuh mereka akan jadi kayak connect dan berinteraksi. Walaupun sebenarnya dari tadi kita nggak pernah, baru tadi ya nyinggung yang rumah. Tapi benar sih, saya juga pernah dengar cerita gitu dari obrolan dari orang, maksudnya orang yang pinter gitu, yang bisa menjelaskan. Biasanya sesosok makhluk seperti itu, mereka tuh tidak suka ketika mereka dibahas. Misalkan kayak apa gitu, kayak barusan, biasanya akan muncul ganggu gitu. Nggak tahu sih benar apa enggak, tapi kita ulik lagi nih. Abi pengalamannya, cerita horornya. Selain yang itu ada cerita yang lain nggak sih? Ya termasuk banyak sih. Tapi ini juga kemarin agak sedikit horor juga sebenarnya. Kemarin baru sekitar sebulan yang lalu. Jam tangan, ini jam tangan saya ini hilang di Bali. Ya kan, sampai satu resort villa di Bali itu bantuin nyari sebelum kita pulang. Tim-tim pun nyariin, nggak ketemu sama sekali. Akhirnya ya udahlah, ikhlasin aja gitu kan. Pas kita nyampe, baru buka pintu, Jakarta. Jam tangan ada di meja. Padahal di Bali dipakai. Sampai akhirnya aku kok bilang di grup, jam tangan gue heran ada di rumah loh. Lu bohong, lu ngerjain kita semua loh, katanya gitu. Enggak, demi Allah gue gak ngerjain kalian. Ada di meja. Lu lupa kali buka jam yang itu yang kemarin dipakai di Bali. Lihatinlah foto. Nih di Bali kemarin ini kan sama. Ya juga ya, kok aneh ya. Di situ juga sampai sempat merinding sampai parah banget sih. Tapi sebenarnya kalau Abi sendiri ngadepin cerita-cerita kayak gitu atau pengalaman-pengalaman kayak gitu, ada rasa takut nggak sih? Ya takut sih takut, cuman ya berani-beraniin aja, masa ya kita harus takut dengan makhluk-makhluk kayak gitu. Pengalaman lain dong Bi, masih belum habis nih pengalaman penasaran sama ini, nggak tahu berapa minggu lalu ya, itu kejadian masih anget-anget ya banget. Luar biasa, aduh serem banget kalau masih anget-anget. Anget banget ini. Jadi itu kejadiannya itu malam-malam jam 11 malam apa setengah, ya pokoknya malam lah. Sekitar jam 11-an atau setengah 12 ke arah sana. Tiba-tiba saya kebangun tuh. Pas bangun, saya merinding gitu. Ternyata pas lihat di jendela, aduh, di kamar di situ ada sesosok yang putih gitu di atas di kamar saya. Dan itu bener-bener yang
nggak bener-bener nggak bisa kontrol, yang bener-bener nggak bisa kontrol tanpa sadar, geblak aja pingsan. Jadi Biar nggak- bluk gitu. Nah, mungkin sadar setelah sekian beberapa menit baru sadar, saya bangun dia bilang, kok kalian nggak ada yang nolongin gue gitu. Ya nggak minta tolong juga, gimana mau nolongin katanya. Oke. Emang nggak, tapi dengar sih tadi katanya dengar sesuatu yang jatuh gubuk gitu. Ya kenapa nggak nyamperin? Ya pikir bantal jatuh. Ketika Terus akhirnya aku proses- cerita, emang ada apa? Aku lihat gini. Ya, kita begitu doang, kita berdua doang, gaul gitu ya. Itu jelas. Jelas banget. Dia tuh Jelas banget, dan dia ini tuh bukan chat. saya ngada-ngada ya. Tapi ngeliat mukanya nggak? Bentukannya bukan kayak ini, tapi kayak maaf ya, kayak poce gitu. Tapi kok dari tadi yang gue ngeliat tuh ke Abi bukan si P itu ya, kok gue justru ngelihatnya lebih ke apa? Gue ngelihatnya tuh lebih ke ada cewek tapi dia tuh pakai kebaya tapi cantik, tapi gimana ya wajahnya tuh gue nggak bisa ngeliat, tapi masih muda sebenarnya. Nah, berhubung kita sudah nyerempet membahas rumahnya Ruli Abi, langsung kita tanyakan cross check dengan pasukannya Abi yang juga ngalamin pengalaman yang sama, termasuk adik ya. Adekku sering, Yes. teman-temanku yang ini juga sering. Bahkan dia salah satu orang pertama yang melihat di sini kejadian yang tadinya kita lagi ini langsung hening seketika, dan bahkan malam itu kita mau pada pergi lagi dari rumah ini. Oke, langsung cus ya, Langsung biar aja kali nggak pakai ya. lama ya, langsung kita undang lah pasukannya Abi. Yes, sekarang sudah ada Rana, Bambi, Tio, dan Abi. Inilah dia saksi mata pengalaman-pengalaman horor. Bambi, silakan Beb, cerita Beb, ada apa sih di Sindang? Kalau ini tuh salah satu orang pertama kali yang melihat Ini. sosok makhluk nyata di sini yang bikin kita Karena kabur lagi. karena dia awal bilangnya gini, ini rumah view-nya bagus. Saya langsung lihat, saya langsung suka melihatnya. Makanya saya mau tinggal di sini. Katanya begitu kan? Ya kan, setelah itu kita makan bareng-bareng nih. Begitu cuci tangan segala macam, di pojokan itu benar-benar ada yang hitam. Sini ya? Iya, di situ. Posisinya di bawah sini ya? tangga. Oke. Itu hitam, gede, duduk jogrok gitu. Sama Ngeliatnya kayak jelas Beb. jelas banget. Enggak, dia nggak cerita. Jadi pas Nggak kejadian cerita. itu tuh dia langsung tiba-tiba yang tadinya langsung diem gitu. Diem, mungkin dia ngomong ke satu lagi teman kita ada. Nah temanku baru ngomong itu, langsung pada pas dia ngomong, kita langsung panik semua ya. Panik, heboh gitu. Langsung Maksud saya kan, heboh. Artinya, ketika posisi lo pertama kali melihat si makhluk yang duduk di ujung tangga sana, pasti sebelumnya pernah punya pengalaman juga dong sebelum tinggal di sini berkaitan dengan yang kayak gitu. ada cerita juga sih pas waktu saya kan nggak tahu Bandung. Nah, saya cuma diarahin dari Bandung ke Jakarta sama teman-teman saya. Pada ketika waktu itu teman saya pada tidur semua di atas jam 11 malam karena kan takutnya macet. Nah, terus suatu ketika saya memilih jalan yang paling kanan. Nah, pokoknya saya ikutin aja mobil itu, saya nggak berani kanan kiri ikutin kanan terus deh. Mobil mau lurus mau apa. Tapi nggak tahu feeling saya ini ngikutin bus tiba-tiba belok ke kiri. Saya ikut aja deh. Ikut. Ternyata belakang saya ini kecelakaan semua. Dor. Saya langsung gemetar dan sekitar 20 meter dari situ saya melihat kiri di Jalan. mobil gede gitu loh. Itu ada cewek rambut panjang, baju putih. Sama ya kejadiannya Iya. di Cipularang ya. Jadi saya langsung gemeter, bangun. Nah itu kejadian-kejadian yang gimana ya, mungkin teman-teman di rumah pun mungkin banyak seperti itu, yang dari Oke. Bandung ke Jakarta. Ya kalau bisa jangan lebih dari jam maghrib deh kalau sendirian. Posisinya Bambi nih, karena kayaknya bapak ini kamusnya masih banyak, jadi saya masih penasaran. Kalau dia sendiri punya pengalaman nggak sih? Abang nih lagi berangkat syuting malam-malam. Yes. Ya di rumah sendiri setelah maghrib itu suka ada suara cewek nangis. Oh di rumah sebelah. Iya. Ini tuh posisinya bukan pojok ya? Bener-bener, ini bikin merinding banget. Ini langsung bener-bener. merinding Kalau loh. sebelum Tio cerita, Jadi sebelum Tio cerita, kalau ini bener banget. Jadi selain Tio cerita tuh kalau ada temen nih kayak Dinar Candy, kalau misalkan pada main maghrib atau apa sebagainya, kayak sering denger katanya di sebelah ada cewek nangis. Nah, sedangkan yang jadi masalah adalah yang tinggal di sebelah ini cuma satu orang bapak-bapak, nggak ada cewek sama sekali. Serius sih. Nggak pernah ada tamu.
jarang di rumah. Dia tuh Jadi otomatis lebih sering kosong rumah. sering kosong. dan nggak pernah ada orang. Nggak pernah ada orang. Dan rumah ini tuh nggak pernah ada lampu di luar nyala. Nah, berhubung kalian sudah membahas soal pengalaman yang ada di rumah ini, kita punya yang biasa ngebahas dan paham nih bahas-bahas Lebih ginian, sensitif biar kali lebih ya. jelas. Tapi sekali lagi, kalaupun kita bahas, ini adalah rumah kalian, ini adalah tempat tinggal. Pokoknya jangan under pressure, jangan takut, jangan menyerah sama makhluk kayak gitu. Yes, ini dia Pak Ipul yang biasa ngebahas. Pak Ipul, ini kita dari tadi udah warawiri cerita macem-macem nih. Pak Ipul, kalau yang suara yang dibahas sama Tio tuh apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin. Assalamualaikum. Kalau tadi kan udah keliling ya, udah keliling. Sebenarnya sih rumahnya enak, adem. Terus energinya luar biasa. Benar tadi yang diceritain sama Tio. Sebenarnya bukan dari rumah sebelah kok. Tapi Terus? dari atas. Apa sih sebenarnya? Cewek. Aha. Ada kunti juga. Ini dari gua mulai syuting ngeri, baru kali ini. Itu gemeteran dari tadi, Ki. Gue nahan gemeteran. Dari tadi. Terus di sini ada yang jahat juga. Rambutnya terurai begini. Aduh, Gusti. Eta teh bolong, seriusan, Ki. Apa sih? Lo nyesek ya?